interaksi yang seharusnya juga kita miliki sebagai sama kaum muslimin. Ketika sahabat kita tidak ada di majlis, sudah mulai jarang datang ke majlis, kita cari mereka. Karena bisa jadi mereka tidak hadir karena mereka sakit. Tidak ada yang mengkabarkan kepada kita dia sakit. Yang sebenarnya insya Allah kita bisa saling bantu satu sama lain. Bantuan tersebut terwujud karena sebagian di antara kita peduli satu sama lain. Atau bisa jadi kemudian seorang tidak hadir ke majelis karena kebutuhan tertentu, akhirnya akhir-akhir ini dia harus menjual sepeda motornya dan tidak memiliki sepeda motor lagi untuk datang ke masjid. Maka bisa kemudian dicarikan solusi sama-sama, entah dijemput kek atau bagaimana, agar kemudian dia bisa kembali ke masjid. Atau kemudian alasan yang lain, misalnya dia tidak hadir ke masjid atau ke majelis betul-betul karena futur, kemalasan menerpaknya, hingga kemudian dia tidak datang lagi ke masjid. Malas untuk nuntut ilmu, bukan cuma 1-2 hari, berminggu-minggu. Ilmu itu seperti makanan untuk jiwa ini. Kata Imam Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Islam Taimiyah, bahkan kebutuhan tubuh ini, jiwa ini, kepada ilmu itu lebih daripada perlunya, butuhnya seekor ikan kepada air. Jangankan 1-2 bulan, 1 pekan saja seorang kemudian bisa futur jika tidak memaksa dirinya untuk kembali lagi ke masjid, bertemu dengan teman-teman yang saleh, nuntut ilmu bersama-sama. Kering hati ini, kering jiwa ini, karena yakni layaknya, makanya disebutkan istilahnya dengan siraman rohani. Di banyak momen kan, atau juga istilah tersebut sejak dulu disebutkan ketika ada ceramah agama, namanya siraman rohani. Karena dia untuk ruh. Iya, makanan untuk ruh yang ada pada diri kita masing-masing. Enggak kita kasih makan, kering dia. Enggak kita kasih makan, kering dia, mati. Tentu kita tidak seperti Nabi Muhammad SAW. Kita insya Allah memiliki satu level yang sama, memiliki hak yang sama-sama antar kaum muslimin. Maka saling pedulilah satu sama lain. Ketika kita dapatkan teman kita demikian, momen kita untuk menasihati. Karena bisa jadi suatu saat kitalah di posisi itu. Datang kepada kita kemalasan, menerpa setiap orang kemalasan ini. Hingga malas ke masjid, malas ke majelis ta'lim, maka kita sangat perlu dan butuh untuk juga diingatkan. Sebagaimana dulu kita mengingatkan orang. Apalagi na'udzubillah misalnya, futurnya bukan karena kemalasan. Karena masuk kepadanya syubhat tertentu, masuk kepadanya fitnah tertentu, ini harus diluruskan. Wallahu a'lam bishawab.